Musibah yang menimpa kapal selam Titan yang terjadi 1,5 tahun yang lalu, yaitu ketika digunakan untuk berwisata ke dekat bangkai kapal Titanic di dasar Samudra Atlantik Utara, mengajar kita bahwa kita tidak boleh bersikap asal percaya saja. Namun, bila kita percaya kepada pribadi yang memang seharusnya dipercaya, yaitu Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan berlangsung secara maksimal. Sebab sesungguhnya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak ada lagi harapan, dan tidak ada kata mustahil bagi Yesus. Kuasanya tidak terbatas, dan dia sanggup melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Dengan demikian, maka orang yang percaya kepadanya akan mengalami hidup yang level up dan bukan level down. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu, pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Satu setengah tahun yang lampau, dunia dikejutkan oleh musibah yang menimpa sebuah kapal selam wisata yang diberi nama Titanic. Nama yang sesuai dengan tempat tujuan wisata dari kapal selam itu, yaitu bangkai kapal Titanic yang 110 tahun yang silam tenggelam ke dasar Samudra Atlantik Utara, sekitar 600 km dari pantai paling timur negara Kanada. Saat musibah itu terjadi, kapal selam yang juga disebut sebagai Titan tersebut sedang membawa 5 orang penumpang yang semuanya adalah para konglomerat yang kaya raya. Mereka melakukan perjalanan wisata ke dasar laut untuk melihat bangkai kapal Titanic tadi. Ketika kapal selam Titan sudah berada di dekat bangkai kapal Titanic, mendadak komunikasi kapal selam itu dengan dunia luar terputus. Ternyata kapal selam Titan hancur berkeping-keping karena tidak mampu menahan tekanan air di lokasi yang sangat dalam itu. Sehingga kelima orang penumpang kapal selam tersebut tewas seluruhnya. Di dalam investigasi didapati bahwa ternyata kapal selam Titan tidak dibuat dan dilengkapi dengan alat pengaman yang memadai. Padahal untuk menyelam sedalam 4.000 meter, seharusnya desain dan material untuk membuat kapal itu tidak boleh sembarangan. Bayangkan, kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat yang mampu menyelam paling dalam pun, yaitu USS Dolphin, hanya dapat mencapai kedalaman 900 meter saja. Sedangkan kapal selam Titan harus menyelam 4 kali lebih dalam daripada itu. Bahkan sedemikian sederhananya peralatan Titan, sehingga alat pengemudi yang digunakan hanyalah joystick yang dipakai oleh anak-anak untuk bermain video game di rumah mereka. Joystick yang harganya tidak sampai 500 ribu rupiah saja. Nampaknya para penumpang kapal itu kelewat percaya kepada Ocean Gate, perusahaan yang mengoperasikan kapal selam ini. Apalagi saat itu Stockton Rush
yang adalah pengusaha dan salah seorang pendiri serta CEO dari Ocean Gate ikut dalam perjalanan wisata tersebut. Sedemikian percayanya para penumpang itu sehingga mereka tidak memeriksa terlebih dulu kelayakan kapal Titan untuk menyelam sedalam tadi. Padahal ternyata kapal selam Titan belum disertifikasi oleh lembaga keamanan yang manapun juga. Sikap kelewat percaya yang berakibat fatal. Memang manusia tidak dapat hidup tanpa mempercayai sesuatu. Semua orang, entah dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dengan latar belakang budaya apapun, pada dasarnya tidak akan dapat hidup tanpa mempercayai sesuatu. Dengan kata lain, percaya merupakan faktor yang bersifat hakiki bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, ketika seseorang masih bocah, katakan saja ketika ia masih berusia 2 atau 3 tahun, karena percaya kepada ibunya, maka ia bersedia mengkonsumsi semua makanan yang disediakan oleh sang ibu. Kalau semisalnya ia bersikap curiga dan beranggapan bahwa makanan yang dihidangkan oleh ibunya akan menyengsarakan dirinya, maka tentu ia tidak akan mau mengkonsumsi makanan tersebut. Sebagai akibat, dapat dipastikan bocah itu tidak akan bertahan hidup terlalu lama, sebab di usia itu ia belum mampu mencari makan sendiri. Hanya karena ia percaya kepada ibunya, maka ia dapat tetap hidup dan bertumbuh menjadi seorang remaja. Hal yang sama juga terjadi ketika ia sudah bekerja. Hanya karena ia percaya kepada majikan atau pemilik perusahaan tempat ia bekerja, yaitu percaya bahwa nanti di akhir bulan atau akhir pekan ia akan mendapatkan upah seperti yang telah disepakati, barulah ia akan bersedia bekerja di situ. Kalau semisalnya semua pegawai di dunia tidak percaya kepada atasannya, maka tentu tidak akan ada perusahaan yang dapat beroperasi. Karena semua orang tidak akan bersedia bekerja. Begitu pula kalau orang tadi pergi ke tempat kerja dengan menggunakan kendaraan umum, semisalnya bis kota. Hanya karena ia percaya kepada sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut, barulah ia bersedia menumpang bis itu. Kalau semisalnya orang tadi tidak percaya kepada sang sopir dan takut kalau nanti dalam perjalanan si sopir dengan sengaja menabrakkan bis yang ia kemudikan kepada truk yang sedang berpapasan, maka tentu orang tadi tidak akan bersedia menumpang kendaraan tersebut. Bila semua calon penumpang bersikap seperti itu, maka tidak akan ada transportasi umum yang dapat berjalan di dunia ini, dan dunia akan menjadi lumpuh. Singkat kata, pada dasarnya tidak ada manusia yang hidup tanpa mempercayai sesuatu. Kalau kehidupan di dunia dapat berlangsung seperti sekarang, hal itu adalah karena orang hidup dengan sikap percaya. Termasuk kalau saudara bersedia duduk di lantai keempat dari gedung gereja tempat ibadah ini dilaksanakan, hal itu juga tidak terlepas karena adanya sikap percaya dalam diri saudara. Di dalam hal ini yaitu saudara percaya bahwa gedung ini tidak akan rubuh karena dibebani oleh berat tubuh saudara. Sikap percaya tersebut membuat saudara bersedia duduk di lantai keempat dari gedung ini dan mengikuti ibadah dengan merasa nyaman serta tanpa khawatir. Tentu dalam hal ini bukan berarti bahwa saudara boleh bersikap asal percaya saja. Sebab bila itu yang menjadi sikap saudara, maka akibat yang fatal seperti yang dialami oleh para penumpang kapal selam Titan tadi yang akan terjadi. Singkat kata, hidup ini adalah karena percaya. Namun kita tidak boleh asal percaya. Hanya bila kita menaruhkan kepercayaan atau iman kepada pribadi yang memang seharusnya dipercaya, maka barulah kehidupan kita akan berlangsung secara maksimal. Pentingnya untuk bersikap percaya kepada pribadi yang seharusnya dipercaya itulah yang Tuhan Yesus kemukakan kepada Yairus, seorang kepala rumah ibadat di Kapernaum. Peristiwa itu dicatat di dalam Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Sebelum itu Yairus datang menemui Yesus guna memohon pertolongan Yesus, sebab anak perempuannya dalam keadaan sakit dan hampir mati.
Ia memohon agar Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangannya atas anak itu supaya ia tetap hidup dan mengalami kesembuhan. Hal tersebut ditulis di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 23. Menanggapi permohonan Yairus ini, maka dalam Markus pasal 5 ayat 24 ditulis, Yesus pergi ke tempat tinggal kepala rumah ibadat tersebut. Sementara itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesakan mengerumuni dia. Namun sebagaimana yang telah kita baca dalam ibadah di pekan yang lalu, di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 ditulis, bahwa sementara berada dalam perjalanan tersebut, seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun dengan sengaja menyentuh jubah Yesus dari belakang. Perempuan itu menyentuh jubah Yesus karena ia berharap agar dirinya sembuh dari sakit yang ia derita. Sentuhan yang dilakukan dalam iman dan yang tidak sia-sia. Sebab seketika itu juga perempuan ini mengalami kesembuhan. Selanjutnya dicatat, Yesus yang merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya mencari tahu siapa yang telah menyentuh dia. Alhasil, terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan tersebut. Lalu di ayat 34, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang sekarang telah sembuh dari sakit pendarahan tadi, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Sekarang mari kita baca ayat-ayat selanjutnya, yaitu yang mencatat tindakan Yesus dalam menanggapi permintaan Yairus guna menolong anak perempuannya yang sakit dan hampir mati tadi. Ayat-ayat di dalam Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43 dan yang akan kita baca secara bertahap, yaitu mulai dari ayat 35 sampai 37 terlebih dulu. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 37. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu maksudnya Yairus, dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Maksudnya menyusahkan Yesus. Ayat 36. Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Di ayat 35 kita membaca informasi yang disampaikan oleh beberapa orang dari keluarga Yairus kepada kepala rumah ibadat itu. Informasi yang isinya sangat tidak diharapkan oleh Yairus, yaitu anakmu sudah meninggal. Bukan itu saja, orang-orang tadi juga menyampaikan kepada Yairus agar ia tidak usah lagi merepotkan Yesus untuk datang ke rumahnya. Sebab toh anak perempuan Yairus sudah mati. Dengan kata lain, sekarang tidak ada gunanya lagi bagi Yesus untuk datang ke rumah Yairus. Mendengar informasi serta anjuran orang-orang tersebut, di ayat 36 ditulis, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Bukan itu saja, ia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Do not fear, only believe. Saya ulangi, jangan takut, percaya saja. Dalam hal ini, Yesus meminta agar Yairus lebih mempercaya Yesus daripada kondisi anaknya, seperti yang telah diinformasikan oleh keluarga Yairus tadi. Sebaliknya, daripada terpengaruh oleh informasi yang akan membuat Yairus kehilangan pengharapan, ia harus lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya saja bahwa yang pertama, yaitu bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Saya ulangi, sebaliknya dari terpengaruh oleh informasi yang mematahkan semangat dan memadamkan harapan, Yairus harus percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata terlambat.
Walaupun dalam pandangan semua orang, seperti yang dikemukakan oleh keluarga Yairus tadi, sekarang sudah terlambat bagi Yesus untuk datang ke rumah Yairus. Kalau saja Yesus datang sebelumnya, yaitu sebelum anak itu meninggal, mungkin anak itu masih akan tertolong. Tetapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Tak ada gunanya lagi bagi Yesus untuk datang ke rumah Yairus. Coba bayangkan perasaan Yairus di saat itu. Ketika mendengar informasi yang disampaikan oleh keluarganya, yaitu bahwa anaknya sudah meninggal, kira-kira apa perasaan yang mengisi hatinya? Bukannya tidak mungkin dalam hati Yairus berkata, kalau saja perempuan yang sakit pendarahan ini tidak menginterupsi perjalanan yang kami sedang lakukan, tentu ketika Yesus tiba di rumahku, anakku masih dalam keadaan hidup. Namun gara-gara perempuan ini semuanya menjadi berantakan. Sekarang semuanya telah terlambat. Ini terjadi gara-gara perempuan yang satu ini. Pernahkah saudara mengalami keadaan yang seperti itu? Dalam pandangan saudara adalah sudah terlambat bagi Tuhan untuk mengulurkan pertolongan. Keadaan sudah tidak mungkin tertolong. Dalam situasi seperti itu bisa jadi bukan saja saudara akan merasa jengkel kepada penyebab terhambatnya pertolongan Tuhan. Dalam hal Yairus, yaitu perempuan yang sakit pendarahan tadi. Tetapi saudara juga menjadi marah kepada Tuhan. Kalau saja Yesus tidak berhenti dan mengajak perempuan ini bercakap-cakap terlebih dulu. Namun langsung bergegas pergi ke rumahku. Mungkin anak perempuanku masih akan tertolong. Sekarang semuanya sudah terlambat. Hal ini bukan hanya gara-gara perempuan ini saja. Tetapi juga karena Yesus tidak memahami kritisnya keadaan yang dialami oleh anakku. Bisa jadi dalam hatinya Yairus berkata seperti itu. Benarkah sudah terlambat bagi Yesus untuk menolong anak perempuan Yairus? Menanggapi kata-kata keluarga Yairus tadi, yaitu, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Seperti yang telah kita baca di ayat 36 tadi, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Artinya Yesus berkata, percayalah, bagi aku tidak ada kata terlambat. Mengapa bagi kebanyakan orang ada kata terlambat? Karena seperti yang berulang kali saya utarakan, manusia hidup di dalam dimensi ruang dan waktu. Saudara dibatasi oleh ruang, karena saudara tidak bersifat mahadir. Kalau saat ini saudara sedang bersama saya di tempat ini, maka di saat yang sama saudara tidak dapat berada di tempat yang lain. Seperti misalnya berada di kota New York atau berada di Amsterdam. Tidak, jangankan di kota yang lain. Kalau saat ini saudara berada di dalam ruang tempat saya sedang berada, yaitu di lantai keempat dari gedung ini, maka saudara tidak dapat berada di ruang yang lain, yaitu di lantai kelima atau ketiga atau lantai-lantai yang lain. Mengapa? Karena saudara terikat oleh dimensi ruang. Demikian juga semua orang dibatasi oleh dimensi waktu. Sehingga kalau saudara sedang berada di hari ini, maka di saat yang sama saudara tidak dapat berada di hari kemarin ataupun hari esok. Kalau saudara sedang berada pada jam ini, ya suka tidak suka, saudara berada di jam ini dan bukan di jam yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Karena itu, kalau waktu sudah lewat dan saudara belum bertindak, maka dalam pandangan orang, saudara sudah terlambat. Sama seperti kalau saudara akan bepergian dengan kereta api. Dan ketika saudara tiba di stasiun, ternyata kereta api itu sudah berangkat. Maka berarti saudara terlambat. Adalah tidak mungkin bagi kereta itu untuk mundur guna menjemput saudara. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga bukan saja sebelum kelahirannya di dunia dan sesudah kebangkitannya dari kematian, ia bersifat mahadir. Bahkan sementara ia berada di dunia 2000 tahun yang lampau pun, waktu tidak dapat membatasi dirinya. Oleh karena itu, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Lebih lanjut, Yesus berkata kepada Yairus maupun kepada kita semua, agar bersikap percaya saja. Yaitu yang kedua, bahwa bagi Yesus tidak ada kata
tiada lagi harapan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kita percaya saja kepada Yesus. Yaitu yang kedua, bahwa bagi Yesus tidak ada kata tiada lagi harapan. Di dalam Yesus senantiasa ada harapan. Hal tersebut terlihat dalam tindakan serta perkataan Yesus di ayat-ayat selanjutnya. Yaitu seperti yang ditulis di ayat 38 sampai 40. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia yaitu Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia. Maksudnya Petrus, Yakobus dan Yohanes masuk ke tempat anak itu. Di ayat 37 tadi dicatat Yesus mengajak 3 orang muridnya. Yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes menyertai dirinya bersama Yairus melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus. Sedangkan orang banyak yang datang hanya sekadar untuk menonton dirinya, disuruhnya untuk tetap tinggal dan tidak mengikuti dia. Setibanya Yesus dan beberapa orang muridnya itu di rumah Yairus, ia melihat di situ orang banyak sedang menangis dan meratap dengan suara nyaring. Yesus pun berkata kepada orang banyak itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Dengan berkata seperti demikian, Yesus mengutarakan kepada orang-orang tersebut agar mereka tidak berputus asa. Sebab di dalam Yesus senantiasa ada harapan. Dalam pandangan orang-orang itu, kematian anak perempuan Yairus ini berarti tidak ada lagi harapan bagi si anak untuk mengalami kesembuhan, apalagi untuk tetap hidup. Suatu pandangan yang sesungguhnya adalah hal yang wajar. Tetapi kuasa Tuhan Yesus adalah melampaui kewajaran manusiawi. Karena kuasanya bersifat tidak terbatas. Kuasa Kristus melampaui kodrat manusiawi. Karena kuasanya memang bersifat antikodrati atau supranatural. Dengan kata lain, kalau kita menilai keadaan berdasarkan sudut pandang manusiawi, ada kalanya kita menyangka bahwa jalan sudah tertutup serta tidak ada lagi harapan untuk hari esok. Tetapi apabila kita memandang keadaan tersebut dari sudut pandang Tuhan, maka sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Kuasanya tidak terbatas sehingga ia senantiasa sanggup menyediakan jalan keluar. Sesungguhnya di dalam Tuhan senantiasa ada harapan. Bahkan di saat tidak ada harapan, sesungguhnya di dalam Tuhan selalu ada harapan yang tidak mengecewakan. Sekarang yang ketiga, seperti yang Yesus katakan kepada Yairus tadi, kita dapat percaya saja, yaitu bahwa bagi Yesus tidak ada kata mustahil. Saya ulangi, yang ketiga, bagi Yesus tidak ada kata mustahil. Yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi dia. Sebab kuasanya tidak terbatas. Ketidakterbatasan kuasa Tuhan itu diutarakan di ayat 41 sampai 43 sebagai berikut. Markus pasal 5 ayat 41 sampai 43. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Setelah Yesus menyuruh semua orang yang sedang meratap dan menangis itu keluar, maka masuklah ia bersama dengan para muridnya beserta ayah dan ibu dari anak itu ke dalam kamar tempat sang anak perempuan itu berada. Sebagaimana yang ditulis di ayat 41, Yesus berkata, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Selanjutnya di ayat 42 dan 43 ditulis sebagai berikut. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka
supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya tidak terbatas, sehingga tiada yang sukar bagi Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itulah yang dialami oleh kakak perempuan seorang kenalan saya. Seorang pengusaha yang tinggal di kota Medan. Saya pernah menceritakan hal yang ia alami tersebut dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Suatu hari saya dan istri saya pergi ke kota Medan. Tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, saya dijemput oleh seorang anggota panitia dari acara yang mengundang saya. Dalam perjalanan menuju kota Medan, saya mengajak bapak yang menjemput saya ini berbincang-bincang. Saya bertanya kepadanya, apakah bapak dilahirkan di dalam keluarga Kristen? Ia menjawab, waktu saya lahir, kedua orang tua saya sudah menjadi orang Kristen. Namun sebelumnya mereka bukan orang Kristen. Lalu ia bercerita bagaimana kedua orang tuanya tersebut dapat menjadi pengikut Kristus. Hal itu dimulai dari sakit leukemia yang diderita oleh kakaknya yang sulung. Saat itu kakak perempuannya itu sudah berusia 16 tahun. Dia belum lahir. Leukemia yang diderita oleh kakaknya ini sudah sangat berat. Sehingga penglihatannya mulai menjadi kabur. Suatu siang, sementara sang kakak ini berada seorang diri di dalam kamar di rumah sakit metodis di kota Medan, yaitu tempat ia dirawat, seseorang masuk ke dalam kamarnya. Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendeta. Kemudian orang tersebut berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan sembuh. Karena sama sekali bukan berlatar belakang Kristen, maka kakak dari bapak tadi bertanya, siapakah Yesus itu? Sambil menunjuk pada salib yang tergantung pada dinding kamar, orang itu berkata, itu dia yang digantung pada salib itu. Sang kakak dengan matanya yang kabur secara samar-samar melihat salib tersebut. Kemudian pendeta itu berdoa lalu pergi. Tidak lama kemudian ibu dari bapak yang menjemput saya itu tiba di rumah sakit. Kepada ibunya sang kakak perempuan menceritakan apa yang telah terjadi, yaitu apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pendeta tadi. Malam harinya, sang kakak menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya yang datang berkunjung. Kemudian kedua orang tuanya berlutut di lantai dan berkata kepada Yesus yang saat itu belum sungguh-sungguh mereka kenal. Kalau engkau dapat menyembuhkan anakku, aku berjanji akan mengikut engkau. Hari itu tidak terjadi apa-apa. Dan pendeta tadi tidak pernah mengunjungi lagi kakak dari kenalan saya tersebut. Namun seminggu kemudian, tanpa diduga, secara tiba-tiba, dan bukan secara berangsur-angsur, sang kakak dapat melihat keadaan di sekitarnya dengan jelas. Singkat cerita, berdasarkan pemeriksaan dokter didapati bahwa sang kakak sulung ini telah sembuh total, baik matanya yang tadinya kabur maupun leukemia yang ia derita. Oleh karena itu, sesuai dengan janji yang mereka ucapkan, kedua orang tua dari kenalan saya tadi, bahkan seluruh keluarganya menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus dan menjadi anggota dari sebuah gereja yang berada di dekat rumah mereka. Sesungguhnya kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Memang seperti yang telah saya utarakan tadi, kita tidak boleh bersikap asal percaya saja. Karena tidak semua pribadi yang meminta agar kita mempercayai dirinya adalah benar-benar dapat dipercaya. Namun apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dikecewakannya. Karena seperti yang kita lihat melalui tindakannya dalam membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian, sesungguhnya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tiada lagi harapan, dan tidak ada kata mustahil bagi Yesus. Kuasanya tidak terbatas, sehingga ia mampu melakukan apa saja yang ia kehendaki. Berdasarkan catatan Markus pasal 4 dan 5 di sepanjang bulan ini, kita telah melihat betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan Yesus itu.
kuasanya tidak terbatas. Sehingga kuasa atau kekuatan alam taat kepadanya. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga kuasa kegelapan, yaitu roh-roh jahat, setan-setan dan iblis tunduk kepadanya. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga kuasa sakit penyakit takluk kepadanya. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga kuasa kematian dikalahkannya. Dengan kuasanya yang tidak terbatas itu, Yesus sanggup mengubah kemerosotan menjadi pemulihan. Kuasa Yesus yang tidak terbatas itu memungkinkan kita untuk hidup bukan dalam keadaan yang level down, namun level up. Kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas dan tidak pernah berubah itu memungkinkan kita untuk hidup bukan dalam keputusasaan, namun dalam sukacita, kebahagiaan, gairah, dan kualitas kehidupan yang semakin meningkat. Di dalam semua ini, satu hal yang kita perlukan, yaitu sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia. Itulah sikap dan tindakan membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Relasi dengan Kristus yang memungkinkan kita untuk hidup bagaikan Raja Wali yang terbang dengan sayapnya, mengatasi badai kehidupan dan menjangkau cakrawala masa depan yang luas seperti yang Tuhan rencanakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Engkau ada harapan. Karena di dalam Engkau tidak ada kata mustahil. Di dalam Engkau tidak ada kata terlambat. Di dalam Engkau tidak ada kata tanpa lagi pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada masa depan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas menjamin semua itu. Apapun yang Kau janjikan pasti akan terjadi. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kalau kami berharap bergantung pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, maka kami akan dapat hidup bagaikan Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mengatasi badai kehidupan, menjangkau hari esok yang Tuhan rencanakan. Saya berdoa Tuhan Yesus, ulurkan kuasa-Mu yang tidak terbatas, yang membangkitkan harapan itu, memberikan kepada kami pertolongan tepat pada waktunya, pertolongan yang tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu menolong rumah tangga yang telah mengalami kematian, masa depan yang telah mengalami kematian, pekerjaan dan usaha yang telah mengalami kematian. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Karena di dalam Yesus Kristus ada mukjizat sampai kepada hari ini. Ulurkan kuasa mukjizat-Mu Tuhan. Kami menerimanya itu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu,
pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam usaha pekerjaan, semuanya ya Tuhan, Engkau kerjakan karena kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Dan sekarang berdasarkan keyakinan akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.